Nah, pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sutra dan masih bersama dengan Reserse Narkoba Polda Sutra, Kombespol Eka Fatur Rahman. Pak, tadi kita sebelum ini berbicara tentang peredaran narkoba jaringan lapas. Sebenarnya Pak, apa sih kendalanya dari pihak kepolisian atau pihak terkait memberantas narkoba, peredaran narkoba jaringan lapas? Terima kasih. Bahwa sementara ini memang tidak ada hambatan bagi kami. Jaringan lapas itu karena sudah membuat ini ya, yang tadi saya katakan bahwa mengkambing hitamkan lapas, sebenarnya tidak ada jaringan lapas. Memang para bandar itu di mana-mana, bukan hanya di lapas saja. Ini masuk di setiap rumah kos, di tempat-tempat itu, tapi memang tidak ada itu. Pak, sulit tidak mencari oknum dari pihak lapas yang terkait dengan peredaran narkoba? Sangat sulit mungkin. Sulit dan sulit itu relatif ya. Memang kita memerlukan kemampuan untuk penyelidikan yang memang harus, kalau berkaitan dengan kejahatan narkotika ini memang luar biasa. Kita harus benar-benar serius, dalam arti tidak serta-merta. Tugas-tugas kami ini kan sudah sangat baik dikenal oleh masyarakat. Jadi untuk undercover buy istilahnya, menyamar itu harus benar-benar yang tidak dikenal oleh orang. Iya, untuk petugas atau oknum-oknum ini memang kita tidak serta-merta langsung melakukan penegakan hukum, namun kita koordinasi dulu dengan pimpinan lembaga tersebut untuk mencegah. Ketika ini tidak ada solusinya, itulah akhirnya penegakan hukum. Begitu juga dengan personel Polri sama. Kalau untuk prosesnya, apakah sebelum penangkapan jika memang sudah ada seperti tanda-tanda bahwa ini memang ikut terlibat dalam peredaran narkoba, apakah disurati terlebih dahulu ataukah mungkin langsung dilakukan penangkapan, seperti apa? Kalau itu tertangkap tangan, ada di TKP, kami langsung melakukan penyidikan, tidak perlu menyerah. Namun ketika ada indikasi dari keterangan dari tersangka yang kami tangkap, ada indikasi menyebutkan oknum-oknum lain, bukan hanya oknum petugas LT, mungkin oknum anggota Polri juga ya, itu perlu pasti kami kembangkan ke sana untuk pembuktian apakah ada hubungan keterlibatan yang bersangkutan dengan tersangka yang kami tangkap. Tidak serta-merta hanya berhenti di situ. Kalau berbicara tentang peredaran narkoba, kita akan berbicara tentang jenis narkoba. Jenis yang paling banyak pemberitaan sering memberitakan terkait dengan jenis narkoba sabu. Ini sangat banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Tenggara. Setelah yang tadi Bapak sebutkan dan lainnya, sabu ini paling familiar. Benar. Kalau misalnya untuk narkoba jenis sabu ini, apakah memang diproduksi di wilayah Sulawesi Tenggara, ataukah memang jenis sabu ini didatangkan dari luar Sulawesi Tenggara? Nah, untuk diketahui tahun 2019 dan 2020 untuk jenis sabu ini kami bisa mengungkap atau menyita sejumlah 22 kilo jenis sabu. Jadi ini bukan diproduksi di wilayah Sulawesi Tenggara, namun datang dari luar. Jaringan peredarannya tuh ini masuk dari, karena berbatasan dengan Palu dan Makassar, masuk dari sana, naik lagi ke atas melalui Kalimantan, ke Kalimantan Utara sampai ke Malaysia, dan ini tembusnya langsung ke Cina sana. Rata-rata yang kami sita itu sabu dari Cina. Indikasinya atau buktinya itu dengan bungkusnya itu bertuliskan tulisan Cina gitu. Dari Cina, dari luar, tidak ada yang diproduksi di sini. Ada yang tahun kemarin yang mau mencoba. Ada 2 orang tersangka yang kami tangkap di rumahnya mau membuat home industry jenis sabu yang sudah ada, diracik dengan tambahan zat kimia lainnya untuk diperbanyak. Baru mau mencoba sudah kami tangkap dengan alat-alat yang sudah siapkan, kami tangkap. Berarti belum sempat tersebar? Belum sempat tersebar, mau mencoba-coba. Karena begini, kita bicara narkotika ini 90% dapat disimpulkan bahwa ini modusnya ekonomi. Dalam arti menjual barang ini sangat gampang, kemudian untungnya besar, namun menjanjikan, tapi risikonya ini yang tidak dipikirkan oleh masyarakat kita. Terakhir yang lebih fenomena baru ada sekitar
5 atau 4 orang, 6 orang ibu-ibu jenis kelamin perempuan dan ibu-ibu yang kami tangkap di Polres Kendari, di Polres Kolaka dan di direktur kami. Ini dari pendalaman yang kami lakukan rata-rata itu tadi masalah ekonomi, membantu rumah tangga dengan alasan untuk menghidupi keluarganya, mencari tambahan, menjual itu dengan keuntungannya untuk mereka hidup sehari-hari. Jadi ini bisa dibilang juga modus kurir baru. Apakah memang ini kalau yang misalnya Bapak lihat karena saat ini peredaran narkoba sudah memasuki kalangan perempuan, notabene ini pakai jalan ya Pak. Apakah ini Bapak melihat ini kayaknya peluang baru? Bapak melihat ini wanita adalah peluang baru bisa digunakan untuk sebagai kurir. Seperti itu yang Bapak lihat atau seperti bagaimana Pak? Kenapa mereka sampai bisa menggunakan wanita, apalagi ibu-ibu? Ya, itulah luar biasanya kejahatan narkotika ini yang disebut extraordinary crime. Sudah bukan hanya kalangan tertentu yang biasanya para pemuda, tapi sudah menyangkut ya jenis pada tataran umur, kemudian jenis kelamin wanita juga sudah itu terlibat, sudah biasa bagi mereka jadinya. Kami melihat bahwa bukan modus ini, tren baru. Nah, kalau untuk modus ini begini, mereka ini semuanya rata-rata kurir, orang yang dititipkan, bukan bandar mereka. Orang dititipkan oleh mungkin bosnya untuk diserahkan atau untuk diperjualbelikan. Modus yang lain ada dengan cara sistem tempel. Kok yang di Sultra ini yang lebih keren itu sistem tempel begini contohnya. Ketika saya contoh jadi kurir, diperintahkan oleh bos saya, kamu antar ini barang, tempelkan ke suatu tempat, biasanya itu di tiang listrik, tempat-tempat tertentu, di tembok di mana yang bisa nanti diambil oleh pembelinya itu, pemesannya itu, komunikasi by phone. Yang kurir ini tidak kenal sama yang pemesannya, dia hanya tempelin di dinding, dan itu tinggal nanti pemesannya tinggal ambil. Itu modusnya, rata-rata begitu. Jadi tidak ada saling kenal, by sell gitu dia. Kalau itu kalau tidak salah beberapa waktu lalu, kita sempat memberitakan terkait dengan bocah berusia sekitar 8 tahun di Kolaka, Pak. Kalau salah itu sempat mendapatkan narkoba ini melalui sistem tempel. Iya, itulah, tidak tahu tuh jenis barang itu apa, tiba-tiba ketika dilaporkan mungkin di keluarganya atau di pihak keluarga itu dijumpai jenis narkotika. Itu yang sangat rawan ketika narkotika itu jatuh ke orang-orang yang tidak punya kompeten, seperti anak-anak tadi gitu. Itulah yang sistem modus tempel tadi. Itu cukup berbahaya sepertinya ya, kalau misalnya tidak didapatkan oleh. Ya, tapi juga karena jenis sabu ini bukan langsung dikonsumsi, tapi harus dikonsumsi melalui bantuan, harus dipanaskan melalui api. Jadi ada alatnya juga. Alatnya juga ya, begitu juga ganja, tembakau gorila melalui cara hisap seperti rokok. Beda halnya dengan pil ekstasi, inek yang dulu itu langsung dikonsumsi langsung gitu. Ini beda Pak sabu, harus menggunakan alat lain. Ya. Bantuan. Kalau misalnya ini Pak terkait dengan peredaran narkoba, kan benar pihak kepolisian tidak bekerja sendiri dong untuk memberantas narkoba ini. Seperti yang saat ini Bapak rasakan atau dari sinergitas lembaga-lembaga terkait dengan pihak kepolisian seperti apa Pak untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba ini? Memang kita sekarang sudah menggiatkan, tadi pun hari ini kita melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis dengan mengundang Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara beserta kabitnya untuk kita membahas ke depan rencana aksi bagaimana kita untuk mencegah, memberantas penyalahan peredaran gelap narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi sama BNN, stakeholder BNN kita sudah lakukan, sama pemerintah daerah sudah kami lakukan dengan kalangan akademisi mulai dari kampus, SMA, SMP, semua itu kita masukin untuk memberikan edukasi, sosialisasi, penyuluhan. Kita sering lakukan sama LSM juga, minta LSM sebagai bantuan kepanjangan tangan dari kami, karena kami pemerintah dan stakeholder lain itu terbatas, sedangkan masyarakat luas perlu adanya orang yang untuk bantu memberitakan, membantu untuk sebagai penceramah, penyuluh itu
pada masyarakat. Ya. Ini salah satu Metode kami yang sinergitas dengan Iya. lembaga lain Iya. terkait ya Pak ya, Benar. memberantas peredaran narkoba.